Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi bersama saya Irwan Sandi dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Anak Takwa, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini semakin mendekatkan kita terhadap Al-Quran, sehingga kita nantinya menjadi insan yang Qurani, senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hadir bersama kami dari TPA Nurul Quran Raudatul Jannah. Saya coba menyapa dulu adik-adik yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Semangat hari ini kita belajar agama, belajar Qur'annya? Semangat. Sebelum kita belajar, Kakak Ustadz ada cerita nih, mau disampaikan sama adik-adik. Mau dengar? Mau. Ada kisah yang sangat inspiratif, yang ketika itu ada sahabat mulia yang hidup di zaman Nabi. Ada yang kenal namanya Uwais Al-Qarni? Ada yang kenal? Oh, Kakak Ustadz kenalkan nih sekarang. Uwais Al-Qarni ini diberi gelar sebagai Al-Maj'ulun fil ard wa masyhurun fis sama. Manusia yang tidak terkenal di bumi tapi harum namanya di langit. Kenapa? Karena kesolehannya, karena kecintaan dan ketaatannya kepada ibunya tercinta. Walaupun dia sebenarnya orang yang sangat miskin, tapi baktinya kepada ibunya membuat Nabi terkesan kepadanya. Apa baktinya? Pada saat itu ibunya ingin sekali naik haji, tapi dia miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia belilah seekor lembu kecil. Dibawa itu lembu setiap hari, digendong sampai ke bukit. Sampai orang bilang, ini Uwais ini sudah gila ini. Setiap hari dia gendong lembu terus bolak-balik setiap hari. Ternyata setelah 8 bulan yang terjadi, ternyata lembunya sudah mencapai 100 kilo. Itulah hikmahnya, ternyata semakin kuat ototnya, semakin kuat fisiknya. Dibawalah ibunya, digendong walaupun ibunya dalam keadaan lumpuh dan sudah tua sekali, digendong sampai ke kota Mekah. Bayangkan 1119 km perjalanan menggendong ibunya. Sampai Nabi katakan apa kepada sahabat? Wahai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kelak kalau engkau menjumpai yang namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya ada bulatan putih di telapak tangannya, maka sampaikan salamku, minta doa dan istighfar kepadanya. Artinya adalah dari kisah ini kita ambil kesimpulan bahwa anak-anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua sudah uzur. Sehingga Nabi katakan Uwais Al-Qarni itu adalah penghuni langit. Masih mau dengar kisahnya? Kita akan lanjutkan, tapi setelah ini kita akan bahas dulu terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Wah, menarik ini, temanya belajar mengucapkan huruf hijaiyah dengan menggunakan metode M3. Ada yang pernah dengar metode M3? Nah, sudah ada adik-adiknya dari TPA Nurul Quran Raudatul Jannah. Sudah ada temanya, tinggal ustadznya. Alhamdulillah, ternyata di samping saya sudah ada salah satu pengasuh maksud kami pengasuh atau pengajar dari TPA Nurul Quran Raudatul Jannah. Kami perkenalkan Ustadz Muhammad Hidayatullah Sanusi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, kita kesempatan kali ini Ustadz kita akan bahas dengan metode M3. Sebenarnya metode M3 ini apa nih Ustadz? Jangan-jangan provider ini atau M3? Saya tadi pikir 3M, ternyata M3. Ya, mungkin Ustaz bisa jelaskan, falyatafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung saja untuk masalah metode M3. Alhamdulillah di TPA kami sudah kita pakai metode M3 ini dari awal masuk sampai sekarang. Alhamdulillah sudah sekitar berjalan 3 tahun. Nah, ini alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah diwisudakan. Nah, untuk singkatan dari metode M3 ini,
saya ambil langsung dari Bogor. Ya. Nah, itu ya. Dari Bogor. Apa itu M3? Yaitu singkatan dari 3M. Oh, 3M. Berarti ada 1 M-nya? M yang pertama yaitu mangap. Mangap. M yang pertama disebut yaitu mangap. Kapan harus mangap mulutnya? Ketika huruf tersebut berharokat fathah. Ketika huruf tersebut berharokat fathah, maka mulutnya harus dimangap, dibuka. Seperti contoh A. Nah ini ya. Seperti contoh A. Ba. Ta. Nah, seperti itu. Untuk M yang kedua adalah meringis. Meringis. Nah, apa itu meringis? Ketika huruf tersebut berharokat kasroh, yaitu mulutnya dicengirkan, disenyumkan, ya. Seperti contoh I, B, T, V. Jadi seperti itu. Terus M yang ketiga, yaitu ketika huruf tersebut, M yang ketiga ini adalah monyong, ya. Monyong ketika huruf tersebut berharokat dommah. Mulutnya harus dimonyongkan. Seperti contoh U, Bu, Tu, Su, Ju. Ini singkatan dari metode M3 tadi. M3. Ya. Wow. Singkatan dari metode M3 yang pertama mangap, yang kedua meringis, yang ketiga monyong. Seperti itu Ustaz untuk singkatan dari metode M3 Jadi tadi. luar biasa. Memang harus diberi penjelasan ya bahwa fathah itu maksudnya baris atas. Iya, Ustaz, fathah baris atas. Kasrah adalah baris bawah. bawah. Jadi ini menarik nih Ustadz terkait dengan metode M3. Saya sendiri baru dengar ini Ustadz. Ternyata ada mangap, meringis dan monyong. Gampang sekali ya adik-adik diketahui kalau barisnya atas berarti atau kasrah atau fathah ya. Fathah atau baris atas itu pengucapan hurufnya adalah mulutnya harus mangap. Atau mungkin boleh kita praktekkan Ustaz dengan anak dengan membaca. Iya. Boleh? Ini ikuti ya Ustadznya. Diikuti Ustaz. Ini di depan ini sudah ada huruf-huruf hijaiyah. Mulutnya tolong dibuka. Sekarang kita huruf hijaiyahnya kita misalkan semuanya berharokat fathah. Ya. Coba bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah dengan memakai metode M3 tadi. Kita pakai M yang pertama dulu, yaitu berharokat fathah. Mulutnya harus dibuka. Ayo. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. A. Ro. Fa. Ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Jadi itu untuk metode M3 yang pertama. Apa tadi M yang pertama? Mangap. Ketika huruf tersebut berharokat fathah. Gitu Ustaz. Luar biasa. Jadi gampang adik-adik ya. Ternyata belajar huruf hijaiyah itu tidak sulit. Cukup kita tahu metodenya. Kalau sudah baris atas tinggal dibuka mulutnya, jangan Jadi harus A gitu ya. Coba dari adik yang pertama, coba A. Kuat-kuat. Sebelahnya, misalnya ini baca ini. Iya. Yang ini sebelahnya? A. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya Ustaz, masih ada lagi metode yang kedua, M yang kedua. M yang kedua. Apa M yang kedua ini? Ketika huruf tersebut berharokat kasroh. Coba kita praktekkan. Ayo, sama-sama. Mulai. I. B. T. C. G. Hi. Khi. Di. Zi. Ri. Zi.
Li. Fi. Qi. Ki. Li. Mi. Ni. Wi. Hi. I. Yi. Masya Allah, semuanya sudah paham ini Ustaz. Tapi kita praktek lagi Ustaz. Kalau tadi dari depan, sekarang dari belakang Ustaz. Tapi Coba. dari belakang yang mulai. Coba. Ayo coba. Betul Azwar. nggak? Sekarang dari bawah. Ya. Karena dari belakang dari bawah. Coba. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ini adik-adik dari TPA Nurul Quran, Raudatul Jannah. Hanya beberapa menit belajar metode Al-Quran, sudah langsung bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Tapi ada satu lagi nih Ustadz, terkait dengan M yang ketiga. Apa itu M yang ketiga? Silahkan Ustadz. Oke. Apa M yang ketiga? Monyong. Monyong ketika huruf tersebut berharokat Alhamdulillah. Sekarang kita praktek. Ingat, monyong berarti mulutnya harus dimonyongkan, ya, jangan sampai tidak dimonyongkan. Ayo kita praktek. Bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, fu, bu, pu, vu, au, wu, fu, u, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi semuanya mulutnya monyong tadi ya? Monyong semua ya? Bu, gitu. Nah, tetap kita harus praktek dulu nih Ustadz. Betul tidak nih sudah yang diajarkan tadi? Cuman saya maunya diacak ini Ustadz. Siap, Ustadz siap. pilih, nanti mereka satu persatu, tapi Ustadz yang acak. Tidak boleh berurutan. Berdiri Ustaz. Silakan. Nah, Ayo berdiri semua, jadi biar semangat. yang ditunjuk saja mungkin. Oh iya, Ustaz. betul. Ya, yang ditunjuk silakan berdiri. Ini sekarang prakteknya langsung 3M. Wah. Ya. Mangap, meringis, monyong. Siap-siap. Coba Zalfa. Ayo berdiri dulu. Kot-kot suaranya ya. Zalfa, coba Ustadz minta bacakan huruf. Miknya kan. Ustadz minta bacakan huruf sa memakai metode M tadi. Ayo, mulai. Ah. Huruf ro. Ah. Terus dal. Ah. Satu. Didu. Iya. Satu huruf lagi ya. Agak dipercepat. Wa. Wi, wu. Ah, alhamdulillah. Ini juga bisa ridu gitu ya. Baik. Oke Ustaz, terima kasih Siap, ya. siap. Masih ada lagi, boleh masih selanjutnya Ustaz? Masih Tapi ada, jangan masih disebutkan dulu, nanti mereka sendiri yang Oh, menebak siap, apakah siap, betul hurufnya sesuai Siap, dengan siap. makhrajnya. Iya. Silakan duduk, Silakan terima duduk. kasih Zalfa ya. Iya, Luar Zalfa biasa Zahira. Zalfa. Ada lagi Ustaz? Silakan Boleh ditunjuk. coba Azwar yang paling Azwar, belakang. ya. Laki-laki. Azwar siap ya, ditunjuk Ustaz, nanti bacakan hurufnya apa. Iya. Saya tunjuk, nanti langsung dibaca. Memakai metode M3 tadi. Ayo coba baca huruf Hebat. Lanjut. Lanjut. Satu lagi Ustaz ya. Satu lagi. Wow, hebat, Masya Allah. Masih ada satu lagi mungkin Ustaz kalau ada yang mau? Ada yang mau? Yang di depan? Siapa? Oh, Masya Allah, ini silakan. boleh, silahkan. Masya Metode Allah. M3 ini Ustaz, walaupun mungkin dia pakai cadar, tapi kalau gurunya sudah tahu akan kedengaran Betul. jelas. Jadi seperti itu. Boleh? Ini namanya Putri Syagina Rafifah. Putri, panggilannya? Gina. Gina. Nah. Gina kalau besarnya mau jadi apa?
hafiza Al-Quran. Masya Allah, para Amin. penjaga Al-Quran. Amin ya Robbal Alamin. Alamin. Semuanya juga begitu ya, niatnya semoga menjadi seorang hafiz dan hafiza Al-Quran. Oke Putri, silahkan. Nah, untuk Gina, coba Ustadz mau tes huruf-huruf yang agak susah. Kalau bahasa kami huruf isti'la. Isti'la. Nah, coba ya. Gina. So, si, su, Alhamdulillah. Sebelahnya. bodi, du, Nah, sebelahnya lagi. bati, du, Satu lagi boleh? Boleh silakan. zowi, zu, Masya Allah. Jelas, terdengar dengan benar dan tepat. Ustadz, ini mungkin bagian dari huruf isti'la tadi ya disebutkan ya? Iya. Iya. Huruf Mungkin- isti'la ada 6 Ustadz semua. Mungkin sedikit penjelasannya Ustadz, istilah itu maknanya apa supaya mungkin bunda-bunda di rumah yang punya anaknya sedang mungkin nyantri atau belajar di TPA mungkin bisa memahami dan menjelaskan anak-anaknya di rumah nantinya. Iya. Alhamdulillah untuk huruf isti'la, ya, huruf isti'la ini aslinya isti'la ini adalah salah satu sifat daripada huruf. Ustadz. Ya. Salah satu sifat daripada huruf dan isti'la bermakna tebal. Nah, kalau dalam penjelasan kami yang biasa diterangkan oleh guru-guru kami, isti'la itu mengangkat. Mengangkat apa yang diangkat yaitu lidahnya. Ya. Huruf-huruf Cek one, tebal, hey, halo, lidahnya cek yang diangkat. Lidahnya atau pelut lidah. Pelut lidah ini diangkat ke atas. Nah, jadi itu disebut huruf-huruf tebal atau huruf-huruf isti'la. Sedangkan huruf-huruf isti'la ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Berjumlah 7. Ya. Berjumlah 7 huruf. Kalau disambung, biasanya yang kami pelajari, khussadautil. Nah, seperti itu. Itu khussadautil itu singkat apa sambungan dari huruf-huruf Isti'la. Kalau dipisah Kho, mana? Kha, so, to, wo, ain, kof. Kof. Nah, itu. Itu kalau Ya. dipisah semua. Jadi itu huruf-huruf huruf-huruf Isti'la. isti'la. Jadi Itu intinya huruf-huruf dibaca yang- tebal Ustadz Iya, ya? huruf-huruf yang dibaca tebal. Adik-adik ingat, huruf istilah, huruf yang dibaca tebal, jangan dibaca tipis ya. Ah, iya, betul, Ustadz. Baik, luar biasa. Ustadz, masih ada penjelasan lagi mungkin untuk adik-adik kita yang mungkin di rumah sedang nonton pelajaran yang metode yang luar biasa. Ternyata belajar huruf hijaiyah itu cukup dengan metode, maka kita langsung memahami dengan mudah dan gampang untuk dipraktekkan. Iya, betul. Bismillah. Untuk adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah, ini untuk metode M3 sangat penting dan sangat bagus untuk anak-anak, apalagi anak-anak pemula. Anak-anak yang baru dasar, baru belajar mengaji. Tidak usah dulu kita terlalu jauh makhraj sampai ke tajwid, belum. Yang penting anak-anak sudah fasih dalam membuka mulut, ya, yaitu dengan metode M3 tadi, mangap, meringis, monyong, itu sudah bisa menjadi hadiah terbesar buat gurunya. Ya. Maka ini penting, apalagi untuk guru-guru Quran, boleh mungkin dipraktekkan di TPA-nya masing-masing. Agar apa? Agar mulut anak-anak kita ini terbiasa. Maksudnya terbiasa buka mulut, ya. Terbiasa buka mulut ketika mengaji. Nah, supaya huruf-huruf yang keluar dari mulut tadi, kalau dalam bahasa kami itu bulat, Ustaz. Huruf-huruf yang keluar dari mulut itu bulat, tidak ngegantung, ya. Kalau dalam bahasa guyonan kami di sana tidak kayak uka-uka. Uka-uka. Nah, tidak kayak uka-uka. Uka-uka ini tidak jelas dia kalau jalan. Nah, jadi hurufnya memang yang keluar dari mulut itu harus jelas, ya. Dia itu dengan memakai metode M3. Insya Allah seperti itu. Luar biasa metode M3 atau M3. Insya Allah bisa jadi metode yang mudah untuk dipraktekkan oleh setiap ustadz, ustazah atau yang mungkin sedang mengajar di pondok-pondok atau taman pengajian Al-Quran. Ustadz, saya dengar-dengar ini ada ya tadi mau baca surah. Iya. Hafalan surah. Hafalan surah mana?
sudah Siap? ada Ustaz, insya Allah. Siap. Silakan berdiri. Ya. Perkenalkan lagi namanya. Saya tadi lupa tanya Ustaz, cita-citanya mau jadi apa? Oh, iya, Silakan. Zalfa ya? Iya, Zalfa. Ya. Zalfa, umur berapa tahun Zalfa? 11. 11 tahun. Sudah lama belajar mengajinya sama Ustaz? Sudah. Sudah berapa tahun? 2. Sudah lancar ya bacanya? Masya Allah. Sekarang Zalfa mau baca hafalan surah apa? An-Naba. Surah An-Naba. Yang lain menyimak, insya Allah yang menyimak juga akan mendapatkan pahala. Fal yatafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba zalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa hafalannya, mungkin hafalannya kuat, hafalannya lancar, bacaannya bagus. Itu berapa lama hafal itu, Zalfa? Surah An-Naba.
1 minggu. 1 minggu, Masya Allah 1 minggu sudah hafal Quran surah An-Naba. Ada yang bimbing Ustadz atau Ustazanya namanya? Ustadz Acep. Ustadz Acep, Masya Allah. Titip salam buat Ustadz Acep ya. Hebat. Terima kasih. Dalfa, syukran jazilan. Ustadz masih ada lagi mungkin kalau tadi kita hafalan surah-surah, sepertinya ada yang mau hafalan doa hariat Ustadz. Ada. Boleh kita tampilkan? Tafadhol siapa? Azwar. Azwar, Ayo. Masya Allah. Silakan Azwar berdiri. Perkenalkan diri dulu Azwar, nama lengkapnya? Muhammad Azwar Ramadan. Muhammad Azwar Ramadan. Kayaknya lahir bulan Syawal ini Ustaz. Azwar Ramadan ya. Baik. Umur berapa tahun Azwar? 9. 9 bulan. 9 tahun ya. Baik. Azwar cita-citanya mau jadi apa? Insya Allah hafiz Quran. Insya Allah hafiz Quran. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Boleh 1 menit Azwar untuk baca doa-doa apa Azwar? Doa iftitah. Doa iftitah. Wah, ini bagus ini doa kalau kita pakai pada saat sholat. Kita dengarkan dan simak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Kalau begini lancarnya sudah bisa jadi imam sholat ini Ustaz. Hebat Azwar. Cuman berapa lama hafalnya? 1 minggu. 1 minggu juga Masya Allah. Semuanya membuktikan pada hari ini bahwa hasil belajar dari santri-santri Taman Pengajian Al-Quran Nurul Quran Raudatul Jannah. Alamatnya di mana sih Ustaz? Di Jalan Nasoso, Lorong 7. Alamat Jalan Lasoso Lorong 7, Kecamatan Palu Barat. Iya. Alhamdulillah, ini luar biasa, hebat-hebat. Membuktikan hasil belajarnya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kebanggaan ayah bundanya di rumah. Dan insya Allah semuanya akan menjadi hafiz-hafizah Al-Quran. Pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia, sesungguhnya mempelajari Al-Quran tidaklah mudah, tidaklah sulit. Tergantung bagaimana metode yang kita pelajari untuk kemudian kita ambil yang termudah juga untuk kita pelajari. Semoga anak-anak kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah semua akan menjadi para ahlul Quran. Demikian Anak Takwa pada kesempatan kali ini bersama saya Irwan Sandi dan seluruh kru dan kerabat kerja tugas yang bertugas pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada santri-santri kami yang hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, khususnya kepada Ustadz Muhammad Hidayatullah Sanusi. Luar biasa metodenya Ustadz, semoga bisa dikembangkan terus nantinya bagi anak-anak kita. Dan akhirnya, akhirul kalam, billahi fisabilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.